Arias DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Mirojul Abdi dan ini partner saya Reza Ramadan dan kami akan mempersembahkan sebuah video yang bertema mengapa harus ekonomi Islam. Islam agama yang komprehensif. Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Pandangan ini berasal dari sebagian pemikir barat, juga diamini oleh sebagian muslim. Bumi dan isinya adalah amanah. Manusia ada khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komponen akidah dan akhlak ini bersifat tetap. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan konteks dan peradaban. Hal ini diungkapkan hadis Rasulullah SAW bersabda, para rasul dan ubahnya bagaikan saudara selaput ibunya syariah, berbeda-beda dengan sedangkan dinnya tauhid satu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Ahmad. Komprehensif artinya syariah mencakup seluruh aspek kehidupan, baik perkara ibadah maupun muamalah sosial. Dan universal artinya syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Universitas ini tampak jelas terutama pada aspek muamalah. Pada perkara muamalah ini tidak membedakan antara muslim dan non-muslim. Hal ini tersirat dalam suatu ungkapan Sayyidina Ali dalam bidang muamalah. Kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita juga. Harta adalah pertanggungjawaban. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, sedangkan secara umum, privat, seorang hamba menjelaskan proses penghambaannya kepada sang Khalik, beserta isinya untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan dalam surat Luqman ayat 20 yang artinya, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendudukan untuk kepentinganmu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fungsi harta. Aturan-aturan Allah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan kehidupan manusia, baik menyangkut keselamatan agama, jiwa, akal, harta maupun keturunan. Hal ini semua merupakan kebutuhan pokok primer yang harus terpenuhi oleh setiap manusia, dan setiap kebutuhan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tetap akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan. Fungsi harta di dunia antara lain: 1. Harta sebagai amanah atau titipan. 2. Harta sebagai perhiasan hidup. 3. Harta sebagai ujian keimanan. 4. Harta sebagai bekal ibadah. Nilai ekonomi sesuai fitrah manusia. Perekonomian masyarakat luas. Perekonomian Islam mulai hanya ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat muslim saja. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah SWT, dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berkuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Keadilan dan persaudaraan antar sesama. Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Keadilan sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Keadilan ekonomi, konsep persaudaraan dan
perlakuan yang sama dihadapi hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi, keadilan distribusi pendapatan. Kesejahteraan pendapatan berlawanan dengan semangat Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Melaksanakan amanah jaminan sosial ekonomi bagi yang tidak mampu. Dengan cara ini, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Al-Quran menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW adalah melepaskan manusia dari rantai kebodohan yang membelenggunya. Kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan individu. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah. Bahaya yang lebih kecil harus dapat diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, dan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Hei manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Maha besar Allah dan segala firman-Nya. Dan pada surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."